Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Nolaila Hafni SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Saya berasal dari SD Negeri 6 Matangkuli. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau bangsawan Jawa dengan nama Raden Maswardi Sodjadiningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Dari kalangan masyarakat biasa diajarkan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Berhitung dasar dengan tujuan untuk membantu perdagangan para pemilik kongsi atau pedagang Hindia Belanda, dan hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai pada masa itu. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam konteks pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso song tulodon, ingmatyo mangungkarso, dan tutwuri handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Menurut saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya seorang guru adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada murid saya sebagai sebuah paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangatlah dominan di sini. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga dan guru prakarya saja. Saya lebih terfokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum, dan saya juga cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis di dalam kurikulum dan harus menyelesaikannya dalam satu semester sesuai dengan target kurikulum yang diberikan. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum. Dengan mengajar, memberikan tugas, saya berpikir sangat mudah dalam mengajar karena memberikan materi, tugas, dan anak bisa mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Dan saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan mereka lambat berpikir walaupun soal-soal atau tugas yang saya berikan itulah sangat mudah. Dan materi itu juga sudah saya jelaskan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Menurut saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya seorang guru adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada murid saya sebagai sebuah paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangatlah dominan di sini. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga dan guru prakarya saja. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Menurut saya sebagai pendidik harus disiplin dalam mengatur waktu ke sekolah.
Kita guru menjadi teladan, pemberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter kepada si anak, kedisiplinan kepada si anak dan kerjasama kepada anak. Tolong menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Kita adalah menjadi contoh teladan bagi anak. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu kita lakukan terus-menerus, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan cara berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk anak didik kita, untuk teman-teman sebangkunya, untuk teman-teman sekelasnya. Kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak, dan juga membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Hanya ini saja pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sampai berjumpa lagi di tugas-tugas guru penggerak berikutnya. Salam guru hebat, salam guru penggerak, salam guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Tetap semangat membangun anak negeri.